Dalam diskusi kali ini, mari kita telusuri bagaimana integrasi antara kaderisasi dan kesehatan mental mahasiswa mampu membentuk mahasiswa yang tangguh dan berpengaruh di lingkungan kampus. Terkait dengan kaderisasi, pandanganku sih ya, kaderisasi itu sebuah tahapan di mana mempersiapkan calon-calon penerus baru atau orang-orang yang akan diamanatkan untuk posisi tertentu ataupun juga untuk menjadi satu bagian dari suatu tempat. Jadi ini adalah proses persiapan bagi calon anggota ataupun calon mahasiswa dan sebagainya. Jadi konteksnya bisa luas banget kalau kaderisasi. Sebenarnya kalau dari aku kembali ke penjelasan secara harfiah dari kaderisasi kan terkait dengan proses pembentukan kader, yang dimana memang dari kaderisasi harapannya mempersiapkan calon-calon kader ini menjadi kader yang sesuai dengan apa yang kami harapkan, yang dimana memang nantinya dari kader-kader ini bisa memenuhi tempat-tempat yang nantinya bakal menjadi regenerasi juga bagi mereka, kurang lebih seperti itu. Ya, kaderisasi itu adalah ya proses pembentukan kader atau proses pembentukan calon-calon penerus yang nantinya ya mungkin hampir sama-sama Mas juga terkait gimana nanti melanjutkan kepengurusan yang sedang dibina atau yang sedang dijalankan seperti itu. Kalau di manajemen bisnis, we believe that kaderisasi adalah incubation program. Jadi di situ kita bisa pertama melengkapi apa yang mungkin belum diaplikasikan di kelas. Jadi di manajemen bisnis kan ilmu-ilmunya sangat-sangat aplikatif ya, and that's why we need sebuah wadah gitu buat ngaplikasiin langsung. Nah, di situ kita bisa belajar langsung dan sama kayak mas-mas sebelumnya bahwa memang kader itu tujuannya buat salah satunya regenerasi. Oh, gitu. Dari aku dulu ya mungkin ya. Boleh, ya. boleh. Dapat dilihat-lihatan kan tadi. Ya, jadi kalau misal dari teknik industri ya di HMTI tentang nilai-nilai tersebut dari kami berpedoman kepada sebuah dokumen yang bernama PPSDM gitu, pedoman pengembangan sumber daya mahasiswa, dan itu berjenjang antara tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi tiap tahun bisa dikatakan ada bentuk kaderisasinya masing-masing gitu. Jadi misal kita kontekstual pada mahasiswa baru, tentu yang ditanamkan adalah nilai PPSDM pada tahap self development namanya atau untuk tahun pertama. Terus selain dari nilai PPSDM itu di HMTI punya nilai yang namanya unifier. Itu sebuah corporate value seperti itu yang ditanamkan kepada seluruh mahasiswa teknik industri. Ada beberapa poin di sana. Unifier yang terdiri dari akronim beberapa hal, dan yang paling kami tekankan adalah R. Unifier di R terakhir itu adalah 3R, respect of time, respect of system, and juga respect other respect people. Gitu. Mungkin dari beberapa kaderisasi yang entah yang pernah saya lakukan atau yang pernah saya jalankan seperti itu sebagai panitia, mungkin nilai atau hal yang kami tanamkan kepada calon-calon penerus kami adalah kami tekankan untuk lebih mengetahui atau lebih memahami tentang budaya Manyar itu sendiri. Budaya Manyarnya berupa apa, itu konsepnya masih sangat luas terkait apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, dan terkait apa yang perlu dilanjutkan atau apa yang perlu dipunyai oleh semua warga Manyar. Jadi nggak cuma sekedar berkuliah, nggak cuma sekedar mengikuti himpunan atau mengikuti organisasi, tapi juga ada core value yang menandakan ketika nanti anak Manyar ini berada di Sukolilo atau berada di tes pusat itu, oh ini anak Manyar nih dengan ciri khasnya itu tadi, kayak gitu. Kalau di manajemen bisnis itu BMSA itu punya 4 nilai dan itu selalu ditanamkan: moralitas, kreativitas, profesional, dan integritas. Sementara yang selalu diangkat adalah semangat the best versi atau menjadi yang terbaik dan berbeda. Sebenarnya berbeda ini konteksnya sangat luas ya. Cuman dulunya itu berasal dari karena kita dulu sosum sendiri di kalangan teknik, akhirnya kita pengen gimana ketika nanti kita berinteraksi dengan orang-orang lain di KMITS lah, di lingkup KMITS itu kita bisa kelihatan gitu. Nah kalau misal di breakdown lagi sebenarnya we can use 3B gitu, brain, beauty, behavior. Jadi brainnya
Kalau buat brain kita strategic thinking by frameworks. Jadi kita mengusahakan gimana caranya kita mikir itu nggak cuma berlandasan, tapi juga biar semakin mudah dipahami dan clear. Itu kita pakai frameworks. Terus kalau behavior ya yang sopan, santun pada umumnya. Sementara kalau beauty ya how we dress itu harus kelihatan lah anak manajemen bisnis itu kayak gini. Sebenarnya kalau di mesin dari tiap tahun memang harusnya ada sesuatu yang ditanamkan. Itu sama seperti dari Mas siapa tadi namanya? Nabil ya. Ya, Mas Nabil. Kurang lebih itu memang tiap tahun ada nilai-nilai yang berbeda. Jadi tiap tahun itu ada yang kami susun kembali berbeda. Cuman di setiap tahunnya yang memang menjadi titik beratnya adalah rasa berani. Yang dimana memang dari kader-kader mesin ini diharapkan bisa berani sesuai dengan mereka itu dia ada di mana dan sesuai dengan substansi mereka ada di mana. Misalkan dalam kampus berani untuk mengutarakan pendapat, berani untuk membela hal yang benar, berani untuk bisa menyingkirkan hal yang salah dan segala macamnya. Bukan berani dalam artian hal negatif ke dosen ataupun ke kainitas yang lain, tapi maksudnya dalam artian kami dari mesin berani untuk bisa menunjukkan bahwasanya eksistensi kami sebagai mahasiswa mesin itu sangat kuat dan sangat besar. Gitu. Okay. Mungkin bisa kasih contoh ya Mas Mbak, kira-kira contoh konkret ya. Soalnya kalau misalkan nanti, misalnya aku bertanya soal apa sih sebenarnya manfaat kader ini, kalau misalkan kita menjawab ya dari kepemimpinan kita bisa naik, terus mungkin sense of belonging dari angkatan akan semakin kuat. Itu kan mungkin ada orang-orang yang kalau misalnya ternyata apatis gitu, itu kan juga nggak peduli ya dengan soal-soal seperti itu. Cuman kalau misalkan dari Mas Mbaknya ada contoh konkret nggak, mungkin di perkuliahan ya, soalnya mungkin teman-teman yang seperti itu tuh katanya lebih fokus ke kuliah aja daripada kayak gitu. Oke, mungkin aku mau jawab dulu ya terkait dengan itu. Jadi terkait dengan banyak orang yang menganggap sense of belonging itu nggak penting, itu menurutku adalah satu hal yang mungkin bisa diubah sudut pandangnya. Kenapa? Karena kita dalam berkuliah 4 tahun kita nggak hidup sendirian. Kita hidup bersama-sama, kita hidup dalam satu angkatan, kita hidup dalam satu departemen di mana lingkupnya luas. Jadi poin pertama sepertinya mungkin bagi yang berpikiran seperti itu bisa coba dicari sudut pandang lain seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan bukti konkret bagaimana kaderisasi itu bisa memberikan dampak kepada dunia perkuliahan. Kami di Teknik Industri punya beberapa contohnya, khususnya pada nama kaderisasi kami bernama agregat Mas gitu. Agregat tahun 2023 kemarin kami ada salah satu tools di mana itu adalah business plan competition untuk internal bagi seluruh yang di kaderisasi ini. Salah satu instrumen terpenting kami tanamkan di sana adalah financial analysis. Dan pasca kaderisasi itu banyak teman-teman yang menyatakan bahwa ada mata kuliah bernama analisis biaya. Banyak yang mengatakan bahwasanya karena agregat lah, karena kaderisasi itu kami sedikit banyaknya sudah tahu tentang analisis biaya. Bahkan beberapa bapak ibu dosen juga menyatakan bahwasanya teman-teman 2022 yang saat itu menjadi peserta kok mereka sudah cukup tahu tentang analisis biaya karena ada dampak dari kaderisasi itu tadi. Itu satu. Yang kemudian dari tools itu pula kami mewajibkan mereka untuk membuat sebuah dokumen seperti layaknya business plan competition. Mereka punya proposal seperti itu, dan proposal itu kami harapkan teman-teman bisa mengikut sertakan kepada perlombaan baik internal maupun di luar ITS gitu. Dan banyak saya mungkin nggak bisa menyebutkan berapa jumlah yang pada akhirnya mengikut sertakan itu pada kompetisi aslinya ya gitu, tapi ada beberapa teman-teman yang sudah mengikut sertakan, dan itu bukti bahwasanya kami memberikan kaderisasi itu bukan hanya untuk kepentingan sesaat aja, tapi juga untuk dunia keprofesian di masa yang akan datang. Oke, bagus sih. Di sana itu kami juga memberikan pembekalan berupa misalnya seperti materi sidang, atau seperti ada kalau di zaman saya dulu itu ada pelatihan DSC muda, itu berupa pelatihan terkait keprofesian karena saya di teknik sipil, jadi diberikan pembekalan terkait bagaimana mengoperasikan aplikasi, bagaimana merencanakan sebuah bangunan, merencanakan sebuah jembatan dan seterusnya. Dan itu juga pastinya akan berguna untuk perkuliahannya mereka mendatang, karena kemungkinan pada saat itu mereka belum mendapatkan perkuliahannya seperti yang ada di teknik industri tadi. Jadi ketika udah memasuki kelas, memasuki materi yang disampaikan itu mereka sedikit banyak sudah paham terkait apa yang disampaikan oleh dosennya. Juga di kami nggak hanya memberikan kami juga berusaha untuk memberikan wadah terkait pengembangan di bidang-bidang yang lainnya. Jadi nggak cuma sekedar manajerial, nggak cuma sekedar tadi mungkin menekankan di SOP. Ya SOP itu adalah
apa ya, kalau saya lihat di kaderisasi secara generalnya itu adalah ya mungkin satu hal yang wajib lah dimiliki oleh kaderisasi juga itu kan kayak Mas tadi juga, kita nggak hidup sendiri, kita hidup bersama orang banyak pun ketika nanti kita butuh bantuan terkait apapun itu, terkait entah misalnya naudzubillah kita dapat musibah atau terkait kita kesusahan ketika berkuliah atau mungkin ketika nanti lulus kita butuh koneksi kan untuk pencarian pekerjaan lah, itu bisa kita dapatkan di mana lah ketika kaderisasi itulah, ketika kita mencari relasi itu yang kita coba tekankan untuk ayo ke sini, ayo ke sini, ayo ke sini. Kita tekankan untuk mahasiswa baru itu gimana caranya ya memperbanyak atau memperluas relasinya mereka, sehingga nanti untuk kedepannya entah nanti harapannya apa ya, ketika mereka join himpunan atau enggak atau memilih berkembang di tempat lain, itu mereka sudah punya kenalan, sudah punya orang yang pengen dituju. Aku pengen ke sini, aku menghubungi Mas ini nih, gimana tanya-tanya gimana caranya biar masuk ke sini kayak gitu. Dan itu nggak cuma sekedar perkuliahan tapi juga bisa di segala aspek yang ada di hidupnya mereka sendiri kayak gitu. Kalau di manajemen bisnis itu ini ya, sebenarnya berangkat dari refleksi tahun lalu, dimana dan tahun-tahun sebelumnya pastinya, dimana pas kader itu mereka IPS-nya turun dari semester kemarin. Nah akhirnya di kemurusan ini aku mengangkat bahwa gimana caranya kader ini nggak boleh bikin IPS turun. Nah jadi ada beberapa session lah dimana nanti para maba ini belajar dan mengerjakan tugas bersama. Itu ada sama seperti Mas Nabil tadi bahwa kita juga di tahun lalu ada tuh business plan, business case competitions, dan di tahun ini kita tambah lebih luas lagi cakupannya. Ada investment, ada apalagi ya? Ada investment dan ada persiapan juga buat exchange gitu. Jadi pasti harapannya bisa menghadirkan value yang sebenarnya mereka butuhkan juga. Sebenarnya kalau ada beberapa hal yang mungkin belum bisa disampaikan di sini ya, tapi hal yang pastinya kami selama ini dapat di kaderisasi adalah bagaimana cara kami bisa mengenal apapun yang ada di dalam mesin itu sendiri, dari sisi subjeknya, orang-orang yang ada di dalamnya, ataupun hal-hal di luar orang tersebut. Nah, dari hal tersebut memang pastinya menunjang dari perkuliahan, karena tadi kan dari teman-teman juga sempat menyinggung terkait dengan apa yang bakal dikerjakan sesuai dengan ranah dari departemen ya. Jadi kan kalau menurutku arahnya kan lebih ke pasca kampus juga. Dari kami juga ada yang terkait dengan pasca kampus, terkait dengan medianya apa dan segala macamnya, itu nanti akan ada penjelasan lebih lanjut lah. Cuman terkait dengan apa yang nantinya bakal ditanamkan lebih ke arah mereka seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Nabil. Di sini mereka hidup nggak cuma dari satu angkatan aja, dari angkatan mereka aja, ada mas-masnya, ada mbak-mbaknya, ada adik-adiknya juga ke depannya. Ya itulah yang jadi salah satu titik berat. Ya mereka di sini jadi satu mahasiswa, masa nggak kenal sama siapa-siapa yang ada di dalam kampus itu. Terus dari departemen juga sempat nge-state bahwasanya kalau kadang dari mahasiswa ini kadang kurang mengenal dari sisi alumni dan segala macamnya. Nah dari sisi terkait dengan alumni, koneksi, relasi dengan alumni itu juga yang kami tekankan sekarang, yang dimana nantinya pada saat mereka setelah selesai studi di mesin tetap punya relasi, tetap punya hubungan dengan mas-mas mbak-mbak yang telah jauh banget bahkan yang nggak di kampus, itu tetap ada koneksi bahasanya, oh kita ini juga dari mesin juga mas. Gitu. Oke, terkait dengan bentuk kaderisasi yang efektif ya. Sebenarnya kalau misal pertanyaan seperti ini, coba kita tarik ke pertanyaan pertama dulu terkait dengan makna kaderisasi. Tadi sudah jelas bahwasanya kaderisasi adalah menciptakan kader. Jadi bentuk efektif atau tidak efektifnya tergantung siapa yang akan orang yang berhak untuk menyiapkan calon kader ini. Calon kader di teknik industri mungkin juga akan berbeda di teknik mesin dan juga di BMSA seperti itu. Terkait dengan pasti mereka semua punya caranya masing-masing dan sulit rasanya untuk bisa menemukan satu bentuk yang paling efektif. Itu yang pertama ya. Jadi saya rasa bisa general tergantung dengan bagaimana mereka menanamkannya. Contoh misal case-nya Mas tadi yang misal 1 minggu ada beberapa tools. Ya mungkin sudut pandang kita orang eksternal menganggap itu terlalu over workload. Tapi siapa tahu kalau misal sebenarnya para konseptor dari kaderisasi ini ada nilai lain yang ditanamkan, yaitu endurance misal. Gak ada yang tahu juga gitu. Jadi hal-hal seperti itu saya rasa cukup sulit untuk dipandang oleh orang eksternal, untuk dicari kemudian bagaimana sih bentuk yang efektifnya. Jadi bentuk kaderisasi yang efektif disesuaikan dengan kader tempatnya masing-masing. Sangat mewakili. Ya kayak misalkan saya sebagai mahasiswa baru menganggap ya ini apa 4 kegiatan dalam 1 minggu kayak
nyampe-nyampein doang, tapi ternyata ada nilai yang sebenarnya mau dibawakan. Cuman mungkin tergantung daya tangkap juga ya dari SDM-nya masing-masing Ya, kayak gitu. nah itu juga PR buat pengkader gimana caranya bisa memberikan pemahaman bahwa ini tuh memang ada maksud tersendiri. Apa kan ya namanya maba ya, biasanya kan yang Iya. ditangkap yang di luaran aja, dan itu PR kita gimana caranya ngasih pemahaman kalau misalnya ini tuh ada maksudnya dan apa ya acara ini ada maksudnya, dan beberapa acara ini pasti melatih kalian buat endurance dan resiliensi itu. Ya kadang sebagai maba juga telat sadar ya, mungkin kayak teman-teman dulu, teman-teman saya misalkan menganggap ya kader ini nggak penting bla 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 bla, cuman mungkin setelah kadernya selesai baru menyadari kayak oh kemarin tuh buat ini, kemarin tuh buat A B C D kayak gitu. Mungkin telat sadar di situ, tapi ya karena telat itu jadi yang kemarin-kemarin kayak dianggapnya nggak penting gitu, malah istilahnya nyebar mulut ke mulut, alah nggak usah ikut kader lah atau apa kayak gitu ya. Nah cuman kalau yang dari efektif itu kan berarti kan tergantung penyampaian juga dari pihak internal ke eksternalnya. Nah itu sebenarnya apakah perlu sih Mas, misalkan nih kan kadang juga ada sesi komunal yang mungkin ada stressing lah dan sebagainya. Gimana caranya teman-teman maba ini bisa menerima semuanya atau menjawab pertanyaan dalam tekanan? Kayak gitu. Nah itu dari Mas Mbak sendiri sebenarnya setuju nggak ada konsep seperti itu? Ya, ada yang mau menjawab? Ya, Mas Bitul kayaknya semangat banget. Kan Iya, silakan Mas Nabil, gak apa-apa kok. Gak ada larangan. Skip dulu aja ini pertanyaan ini. Oh, skip dulu. Masih ada jawaban gitu. Yang tak dilibatkan di sini adalah efektivitasnya dari mereka memahami apa yang diberikan di kaderisasi, mereka implementasikan, mereka bawa, mereka sebarkan, dan mereka teruskan. Ya, kita bikin sistem itu adalah buat komunal, buat semua apa ya, katakanlah buat satu angkatan. Apakah orang yang kayak gitu yang Mas Levi sebutkan tadi itu bisa terjadi di semua orang? Kan enggak. Makanya kita bikin wadah, kita bikin tools yang bisa dipakai semua orang, yang bisa dinikmati semua orang. Apakah orang itu nanti bisa mencapai titik yang kita harapkan, itu kan juga apa ya, kita nggak bisa memastikan. Tapi kita coba bikin wadah gimana caranya kita membuat teknis kaderisasi yang seefisien mungkin, sehingga kemungkinan untuk semua pesertanya itu bisa mencapai nilai yang kita harapkan. Kalau sebenarnya kami tuh selalu berpacu kepada visi departemen kami gitu. Di MB itu visinya adalah creating future business leaders, dan harapan itu yang dibawa selama kaderisasi. So hopefully we are starting from the start, kita bisa bikin future business leader baru di angkatan-angkatan baru dari segala aspek lah. Nanti entah mereka jadi leader sebagai praktisi atau profesional, itu udah balik lagi, cuman harapannya basisnya kita punya di kader. Harapannya apa ya, berarti harapannya adalah apa ya, semoga dari nilai-nilai yang sebenarnya pengen kami tanamkan atau kita tanamkan, agar nanti para kadernya itu bisa ya katakanlah nggak harus apa ya, nggak melulu cuman terkait himpunan, nggak cuman hanya ketika apa ya mereka akhirnya nanti masuk ke dalam himpunan, tapi juga bisa mereka pakai untuk segala aspek kehidupannya mereka. Jadi apa ya, juga harapanku untuk bisa ya kader ini nggak hanya dipandang sebelah mata gitu loh, nggak hanya dilihat apa sebagai formalitas atau sebagai penggugur kewajiban juga, tapi harapannya kader ini bisa dilihat sebagai ya ini hal yang wajib atau hal yang dibutuhkan untuk para mahasiswa, sehingga bisa berkembang terutama di departemennya mereka, karena tiap departemen punya lingkungannya masing-masing, dan harapannya dari kaderisasi itu bisa mengenalkan lingkungannya mereka, sehingga itu bisa meningkatkan potensi mereka untuk berkembang di segala aspek yang ingin mereka tekuni gitu. Kalau dari aku sih harapan buat kaderisasinya semoga proses regenerasi ini bisa berjalan baik dan benar, semoga lancar juga, dan apa yang telah kami susun selama ini berjalan dengan apa yang sudah kami harapkan, dan sesimpel kami yang sekarang memegang kendali lah kesalahan ini tidak salah untuk memilih penerus ke depannya. Untuk harapan yang pertama dari peserta-peserta kaderisasi ini dulu, harapan
saya teman-teman semuanya bisa mengikuti dengan baik, dapat percaya dengan proses ini, karena bagaimanapun juga proses ini juga sudah didesain sedemikian sehingga untuk menunjang karir, untuk menunjang solidaritas, dan juga untuk menunjang hal lain yang sekiranya diperlukan. Jadi tidak perlu ada rasa takut karena semua sudah didesain sedemikian sehingga sesuai dengan kebutuhannya. Dan untuk harapan secara keseluruhan, semoga nantinya teman-teman yang selesai menjalani kaderisasi ini benar-benar muncul kader-kader terbaik, kader-kader yang berkontribusi untuk angkatan, kader-kader yang berkontribusi untuk himpunan, untuk HMTI, untuk DTSI, untuk ITS, dan juga untuk Nusa dan Bangsa. Jadi kami harapannya semoga proses kaderisasi ini benar-benar berjalan dengan lancar. Apa yang selama ini kami rencanakan bisa dapat terlaksana dengan baik untuk memunculkan kader-kader yang terbaik. Kalau satu kata ya, Satu kata untuk kader? Satu kata untuk kaderisasi, berprogres. Berprogres. Satu kata untuk kaderisasi, esensial. Baca dulu. Masih mikir. Satu kata untuk kaderisasi, sukses. Sukses, amin. Amin. Oke Mas, terakhir Mas. Satu kata untuk kaderisasi, ya solid. Makasih, mungkin bahasan dari kader itu aja ya. Kita lanjut ke bahasan yang udah kita singgung tadi. Baik KMITS, sekian diskusi kali ini. Saya Levi Andriano, sampai jumpa di Suara KM selanjutnya. Bye-bye.